Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pada kesempatan yang lalu kita sudah mengulas beberapa bagian dari 8 komponen keterampilan mengajar, maka pada saat ini satu komponen lagi yang akan kita pelajari, yaitu tentang keterampilan mengajar jenis kelompok kecil dan perorangan. Nah, mengajar kelompok kecil dan perorangan itu sebenarnya apa sih? Mengajar kelompok kecil dan perorangan itu adalah merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian setiap peserta didik. Jadi fokus ke setiap peserta didik, individu peserta didik. Itu dalam rangka untuk menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, khusus dalam perorangan, ketika membangun komunikasi pembelajaran dengan perorangan secara pribadi, individu peserta didik, maka seyogianya keterampilan mengajar kelompok perorangan itu melakukan kematangan berpikir peserta didik agar mereka bisa menerima pelajaran yang kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, tujuan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu diantaranya adalah, pertama, kita dapat melihat apa kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan minat dan kecepatan peserta didik. Kita bisa mengukurnya dalam hal itu. Kemudian juga akan terjadi interaksi yang bervariasi jika kita menggunakan keterampilan mengajar kelompok kecil. Juga bisa mengaktifkan peserta didik serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran akan lebih baik karena jika di ruang kelas ada beberapa peserta didik yang kemampuannya di bawah atau kurang sama dengan teman-teman di ruang kelas, maka konsentrasi kita untuk meningkatkan kemampuan dia itu menyebabkan kualitas pembelajaran di kelas itu akan menjadi lebih baik. Kemudian memberikan tanggung jawab kepada peserta didik. Tentunya ada penugasan, ada upaya untuk meningkatkan kapasitas peserta didik. Kemudian meningkatkan daya kreatif dan aktivasi pembelajaran di ruang kelas, karena kita konsen pada mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian tentunya akan jalin hubungan sosial akrab, karena pemberian pengajaran terhadap kelompok kecil dan perorangan itu akan menumbuhkan semangat untuk saling berbagi. Selanjutnya, untuk melakukan pengajaran kelompok kecil dan perorangan, maka ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan bersama. Syarat yang pertama adalah kita harus segera bangun hubungan yang sehat dan akrab. Peserta didik tentunya kan belajar dengan kecepatan dan kemampuan serta cara dan minat masing-masing. Maka syarat pengajar kelompok kecil dan perorangan itu harus kita memperhatikan tingkat kecepatan, kemampuan, dan minat belajar peserta didik itu menjadi perhatian kita agar kita bisa memberikan perlakuan, memberikan pembelajaran kepada mereka sesuai dengan kemampuan dan kecepatan mereka. Nah, tentunya ketika kita memilih keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kita tentunya harus punya upaya untuk membantu kebutuhan dia sesuai dengan kemampuan dia, kemampuan psikologi dia, kemampuan kognitif dia, kemampuan dia mengikuti mata pelajaran. Kemudian peserta didik harus dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran, karena perencanaan pembelajaran hanya milik guru, tapi peserta didik harus dilibatkan. Lalu guru dapat memainkan berbagai macam peran. Dia bisa berperan sebagai fasilitator, berperan sebagai motivator, dan sebagainya. Nah, komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu cukup banyak. Di antaranya 4 berikut ini.
pertama adalah keterampilan mengadakan pendekatan pribadi. Bagaimana seorang guru melakukan pendekatan pribadi kepada peserta didik? Ya, ini di sini keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran tidak sekedar langsung terapkan di ruang kelas, tapi harus ada perencanaan yang matang. Berikutnya adalah keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Ini yang menjadi hal yang perlu untuk kita terus latih. Kita bisa mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ilmu kita miliki, tetapi bagaimana mentransfer itu kepada peserta didik, kita butuh keterampilan membimbing dan memberi kemudahan kepada mereka. Dan yang berikutnya adalah keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tentunya ini dalam hal pembuatan RPP, misalnya musyawarah dengan peserta guru lainnya untuk melihat bagaimana strategi yang akan kita lakukan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan ketika proses belajar mengajar itu kita akan laksanakan. Nah, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi itu adalah kita bisa lakukan dengan menunjukkan kehangatan dan kepekaan. Kita harus senantiasa respon dengan perbedaan dan kebutuhan pribadi dan kelompok kecil yang sedang kita bentuk atau sedang kita hadapi. Kemudian tentunya jika ada keluhan dan kebutuhan mereka, kita dengarkan dengan penuh simpati. Kita harus segera merespon positif perbedaan pendapat sesama kelompok kecil itu jika ada diskusi. Kemudian tentunya harus ada saling mempercayai antara peserta didik dan peserta didik atau antara guru dengan peserta didik. Guru punya kesiapan mental untuk membantu. Itu yang perlu camkan dalam diri kita. Lalu penuh pengertian. Kita harus sabar jika di antara peserta didik punya kemampuan yang berbeda, kemudian berusaha untuk mengendalikan situasi, apapun kondisi situasi. Berikut adalah keterampilan mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Biasanya bisa kita lakukan dengan memberikan orientasi pelajaran, memvariasikan kegiatan, membentuk kelompok yang tepat, mengkoordinasikan kegiatan yang ada dalam kelompok kecil itu, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan peserta didik. Perhatian tidak hanya ditujukan kepada seseorang, tapi dibagi secara merata kepada kelompok-kelompok yang lain, pada peserta didik yang lain. Lalu jangan lupa mengakhiri kegiatan dengan kulminasi, dengan kegembiraan dan perayaan dan rasa syukur yang lebih baik agar pelajaran itu berkesan dalam hati peserta didik. Nah, untuk keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar, beberapa kiat yang bisa kita lakukan adalah misalnya memberikan penguatan secara tepat. Nah, keterampilan mengadakan penguatan kita sudah pelajari sebelumnya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian melakukan supervisi proses awal. Sejak awal kita harus melakukan supervisi, pengawasan, perencanaan, dan evaluasi. Demikian juga pada proses lanjut dan pada proses pemaduan. Proses lanjut, bagaimana kemudahan itu kita lakukan, dan proses pemaduan antara kebutuhan dan realitas pembelajaran yang sedang dihadapi oleh peserta didik, kita harus senantiasa melakukan. Nah, berikutnya keterampilan merancang dan melaksanakan pembelajaran. Nah, ketika kita merancang pembelajaran, hal-hal yang kita bisa lakukan adalah kita harus menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, kemudian kita harus bertindak sebagai penasihat, lalu membantu peserta didik menilai kemajuan belajarnya sendiri. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita akan menguasai keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan belajar. Menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, kita harus bertindak sebagai penasihat, lalu jangan lupa membantu peserta didik menilai kemajuan belajarnya sendiri dengan melakukan evaluasi mandiri. Nah, pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan itu ada beberapa pola, ya. Pola yang pertama adalah kita membina, kita memberikan orientasi terhadap kelompok kelas besar. Lalu terus besar itu kita bagi menjadi kelompok kecil. Lalu kemudian kita bagi lagi menjadi kita berikan penguatan pengajaran kelompok perorangan, lalu balik lagi pada kelompok yang besar.
Ada juga yang bisa kita lakukan dengan melakukan orientasi tugas pengajaran terhadap kelompok besar, kemudian ke kelompok kecil, kemudian ke kelompok kecil lagi, lalu kembali lagi ke kelompok besar. Pola yang lain adalah kita beri orientasi pengajaran kelompok yang besar di kelas yang besar, kemudian kita beri orientasi kepada perorangan individu kelompok kecil, lalu kembali kepada kelas yang besar. Dan yang terakhir ada variasi yang pola yang berikut, kita berikan orientasi kepada mereka peserta didik di kelas yang besar, lalu itu kita beri orientasi secara pribadi perorangan peserta didik, lalu kita beri orientasi kepada kelompok yang besar kecil, lalu kembali lagi kepada orientasi kelompok yang besar. Ini pola dan variasi yang bisa dilakukan dalam keterampilan pengajaran kelompok kecil dan perorangan atau individu. Ya. Lalu apa peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan itu? Peran guru adalah sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Kita harus mengorganisasi kegiatan belajar dari awal pelaksanaan hingga evaluasi secara total. Dia yang sebagai organisatornya. Kemudian juga yang berikut sebagai sumber informasi. Nah, tentunya ini menjadi hal yang kondisional. Setelah informasi akan zaman sekarang ini dengan informasi yang alih teknologi, transformasi digital yang begitu kuat, maka guru tidak menjadi satu-satunya sumber informasi, tapi guru harus memberikan inspirasi bagi pemberian informasi yang lebih bermakna. Kemudian yang berikut adalah sebagai motivator. Ayo berikan semangat, dorongan, motivasi kepada peserta didik. Dan guru harus menciptakan kondisi kelas untuk merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran baik dalam skala yang kecil maupun tugas-tugas perorangan yang kita berikan kepadanya. Dan yang berikutnya adalah guru harus sebagai fasilitator, memfasilitasi. Dia akan memberikan penyediaan materi dan kesempatan belajar bagi peserta didik. Kita fasilitasi. Kita tidak boleh mendominasi proses pembelajaran itu, karena pembelajaran harus berpusat pada peserta didik kita. Dan yang terakhir adalah sebagai counselor dan partisipator. Dia harus menjadi bagian dari partisipan pada proses pembelajaran, baik itu pada proses pembelajaran kelompok kecil maupun pada proses pembelajaran kelompok yang perorangan. Nah, kelebihannya untuk ini tentunya cukup banyak ya. Di antaranya adalah penyerapan pelajaran lebih maksimal, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran. Tapi kita sadar juga di sana ada kekurangan. Ada pengembangan informasi kurikulumnya cukup luas, kurangnya motivasi peserta didik karena dia tidak punya teman yang banyak, hanya kelompok kecil, apalagi pengajarannya perorangan. Jadi sifatnya kurang baik untuk melakukan sosialisasi dan interaksi sosial. Nah, untuk melatih kemampuan kita, ayo mari kita cermati video berikut ini ya. Setelah mencermati video berikut ini, ayo identifikasi apakah di video ini guru sudah mendemonstrasikan, menampilkan bagaimana keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Apakah di sana sudah dilakukan identifikasi ada atau tidak? Lalu berikan komentar Anda pada bagian itu. Ya, ini checklist kita mengadakan pendekatan pribadi, apakah dilakukan di sana di video itu, apakah ada pengorganisasian kegiatan pembelajaran, apakah ada kemudahan belajar di sana, apakah dia merancang melaksanakan bagi kegiatan pembelajaran ada atau tidak, jika ada pada menit keberapa. Lalu yang terakhir, ini link video yang Anda bisa pelajari, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi Anda untuk mendemonstrasikan, mengamalkan teknik keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kemitraan kita semua. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, kita teruslah menjadi guru yang terbaik. Dan kita adalah tugas yang mulia untuk memuliakan manusia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.